Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Resiko Fiskal dalam Pelayanan Publik pada Pembangunan Proyek KPBU Serang Panimbang. Dalam mata kuliah Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Julianis Kadit, MSI. Selanjutnya yaitu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Linda Husnia dengan NIM 666123032. Dengan saya Siti Rosia dengan nomor NIM 666123041. Selanjutnya dengan saya Intan Nuraini dengan NIM 666123032 dan rekan kami yaitu ada Ardi Prasetyo dengan NIM 66612301116. Dan ada rekan kami Keisha Firda Regina dengan NIM 66612301155. Oke, kita masuk ke pendahuluan yang dimana masuk ke latar belakang. Pembangunan infrastruktur jalan tol merupakan salah satu kebijakan publik yang berperan penting dalam mendorong konektivitas pertumbuhan ekonomi regional serta efisiensi distribusi barang dan mobilitas orang. Nah, menurut Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara tahun 2025, risiko fiskal atau risiko terhadap keuangan negara merupakan berbagai kondisi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dapat mengganggu keberlanjutan APBN maupun posisi aset dan kewajiban negara. Kemudian risiko ini muncul dari luar maupun dari dalam. Faktor eksternalnya yaitu mencakup hal-hal yang berada di luar kendali pemerintah, sedangkan faktor internal berasal dari pelaksanaan kebijakan anggaran itu sendiri. Oke, selanjutnya di sini ada grafik realisasi perbandingan APBN di Indonesia tahun 2022 sampai 2023. Yang dimana berdasarkan grafik tersebut peningkatan pendapatan negara dari 2.656,3 triliun pada tahun 2022 menjadi 2.774,6 triliun pada tahun 2023. Nah, kemudian hal ini menunjukkan adanya ekspansi fiskal yang tetap terkelola dengan baik. Terlihat dari menurunnya defisit APBN dari minus 400,4 triliun menjadi 347,5 triliun. Kemudian stabilitas fiskal nasional ini penting untuk proyek KPBU Serang Panimbang karena menunjukkan kapasitas fiskal pemerintah dalam menanggung potensi resiko jangka panjang terutama yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran dan dukungan pemerintah dalam penyediaan layanan publik melalui skema KPBU. Kemudian proyek jalan tol Serang Panimbang itu panjangnya 83,67 km merupakan bagian dari upaya peningkatan konektivitas di Provinsi Banten menghubungkan kawasan Serang, Rangkas Bitung, Cileles, dan Panimbang. Kemudian proyek ini dirancang terbagi menjadi 3 seksi. Seksi pertama yaitu Serang Rangkas Bitung sekitar 26,5 km, kemudian seksi 2 Rangkas Bitung Cileles sekitar 24,1 sampai 24,4 km. Dan yang terakhir yaitu seksi 3 ada Cileles Panimbang sekitar 33 km. Nah, skema implementasinya ini mengkombinasikan pembiayaan badan usaha untuk seksi 1 dan 2 itu melalui BUJT garis miring dari PT Wita Serang Panimbang, dan porsi pembiayaan dari pemerintahnya itu untuk seksi 3 melalui BPJN PUPR, sehingga kombinasi KPBU ini
dan pendanaan APBN untuk menyelesaikan seluruh proyek tersebut. Nah, kemudian menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2023, total nilai investasi yang tercatat berkisar di angka 8,57 sampai 8,58 triliun dengan masa konsesi yang diproyeksikan. Kemudian di sini ada gambar pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten tahun 2023 sampai 2025. Menurut BPS Provinsi Banten, terlihat dalam gambar tersebut pada tahun 2023 pertumbuhan sempat meningkat dari 4,76% di triwulan 2 menjadi 4,97% di triwulan 3. Namun kembali turun ke 4,85% pada akhir tahun. Nah, kemudian pada tahun 2024 ekonomi Banten melemah di triwulan 1 dengan pertumbuhan 4,51%, tetapi mulai menunjukkan pemulihan sejak triwulan 2 dan terus meningkat stabil sehingga mencapai 5,2% di akhir tahun 2024. Kemudian kenaikan ini berlanjut pada tahun 2025 di mana pertumbuhan ekonomi provinsi mencapai 5,33% pada triwulan 2. Nah, hal ini struktur ekonomi Banten tetap bertahan dan bergerak didorong oleh peningkatan sektor industri, pengolahan, perdagangan, serta aktivitas investasi dan infrastruktur yang terus berkembang. Walaupun manfaat konektivitas itu besar, proyeksi KPBU Jalan Tol Serang Panimbang ini juga membawa resiko fiskal dan dampaknya pada pelayanan publik itu sendiri. Pada kasus ini resiko fiskal itu muncul karena adanya potensi tuntutan dukungan anggaran, yaitu yang terdiri dari subsidi, jaminan pembayaran, belanja pembangunan seksi yang dibiayai oleh APBN itu sendiri. Kemudian ada dari pembiayaan dari pinjaman luar negeri serta kemungkinan realisasi pendapatan tol itu yang berada dari proyeksi. Kemudian terlihat ada daftar proyek KPBU di Provinsi Banten. Menurut dari website Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2025, terlihat bahwa di Provinsi Banten terdapat daftar proyek KPBU 2 proyek yang sedang berjalan, yaitu Jalan Tol Serang Panimbang dan SPAM regional. Nah, dalam penelitian ini kita diarahkan khusus pada proyek Tol Serang Panimbang karena menjadi proyek dengan skala terbesar dan komitmen pendanaan jangka panjang. Kemudian melalui skema KPBU, proyek ini membutuhkan dukungan pemerintah dalam bentuk pendanaan maupun penjaminan sehingga perubahan kondisi fiskal daerah dapat langsung memengaruhi keberlanjutan pembiayaannya. Kemudian di sini ada gambar progres konstruksi Jalan Tol Serang Panimbang, dan urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi KPBU tidak hanya efisien dari sisi pembiayaan tetapi juga aman secara fiskal dan berdampak positif terhadap kualitas layanan publik. Kemudian kontribusi bagi KPBU sendiri
yaitu proyek yang strategis nasional terutama dalam situasi fiskal yang semakin menantang. Kemudian di sini juga ada rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana analisis resiko fiskal dalam pelayanan publik pada pengembangan proyek KPBU Serang Panimbang. Kemudian di sini juga ada tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang tadi, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui sejauh mana resiko fiskal dalam pelayanan publik pada pembangunan proyek KPBU Serang Panimbang. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini menjelaskan bahwa risiko fiskal merupakan potensi penyimpanan hasil fiskal dari rencana anggaran akibat faktor di luar kendali pemerintah, sehingga diperlukan pengelolaan yang transparan dan akuntabel untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Pelayanan publik dipahami sebagai tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang jasa dan layanan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Kerjasama didefinisikan sebagai kegiatan kolektif yang saling menguntungkan dan berdasarkan kepercayaan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks infrastruktur, KPBU menjadi strategi pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dalam penyediaan infrastruktur publik dengan pembagian risiko dan melalui tahapan perencanaan, penyimpanan, serta transaksi. Proyek Jalan Tol Serang Panimbang merupakan implementasi KPBU untuk meningkatkan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, serta pariwisata di Banten. Meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai tantangan seperti risiko pembebasan lahan, risiko konstruksi, kendala lingkungan, serta keterlambatan proyek. Namun secara ekonomi, proyek ini dinyatakan layak dan berpotensi mendukung pembagian wilayah. Selanjutnya yaitu metode penelitian dalam penelitian ini ya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur, yaitu pengumpulan data melalui berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, makalah, dan dokumen resmi. Data yang diperolehkan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan cara menguraikan fakta-fakta kemudian menafsirkan berdasarkan teori. Instrumen penelitian ini berupa daftar klasifikasi, bahan, dan format pencatatan yang membantu dalam pengolahan data pustaka. Nah, analisis yang dilakukan menggunakan teori Cottarelli 2014 yang menilai risiko fiskal berdasarkan 3 dimensi, yaitu guncangan dari liabilitas kontingensi, guncangan makroekonomi, dan guncangan kebijakan fiskal. Selanjutnya pada bagian pembahasan. Pertama kita akan membahas guncangan dari liabilitas kontingensi atau shock from contingent liabilities. Di sini terdapat tabel jumlah proyek penjaminan dan nilai exposure PT PII tahun 2021 hingga 2024. Dapat dilihat bahwa jumlah proyek penjaminan tertinggi itu ada di tahun 2024 dengan 53 proyek, serta nilai exposure penjaminan tertinggi juga ada di tahun 2024, yaitu sekitar ada 100 triliun. Nah, angka-angka di samping ini menunjukkan potensi liabilitas kontingensi yang cukup besar dalam portofolio KPBU nasional. Adapun dalam laporan tahunan tersebut dijelaskan juga bahwa dalam menjalankan peran sebagai badan usaha penjamin infrastruktur atau BUPI, perseroan menghadapi berbagai risiko, termasuk risiko terkait dengan target pipeline proyek. Nah, risiko tersebut meliputi kemungkinan tertundanya atau tidak berlanjutnya proyek hingga tahap penandatanganan perjanjian penjaminan dan perjanjian regres untuk proyek KPBU, serta tidak terbitnya penugasan untuk penjaminan dan KPBU. Nah, terus pada peta risiko fiskal tahun 2024 dari DJPPR terdapat sekitar 19 risiko, mulai dari dampak perubahan ekonomi makro terhadap pendapatan negara hingga inefisiensi belanja daerah. Risiko penjaminan infrastruktur pemerintah mencakup program KPBU dengan 7 proyek seperti Tol Serang Panimbang yang menanggung risiko keterlambatan pengadaan tanah, penyesuaian tarif, perubahan hukum, tindakan pemerintah, dan keadaan kahar. Penjaminan ini memberikan hak regres kepada penjamin untuk menagih PJPK, kecuali menteri atau kepala lembaga, dengan mempertimbangkan nilai waktu, uang, guna memastikan kelancaran proyek melalui pemantauan aktif BUPI dan prinsip ring fencing.
Pemerintah memastikan tata kelola baik pada kewajiban KPBU sesuai kebijakan penjaminan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa liabilitas kontingensi adalah kewajiban potensial yang dapat membebani anggaran pemerintah akibat risiko-risiko tak terduga pada proyek KPBU, seperti yang terlihat pada pembangunan Tol Serang Panimbang. Risiko ini mencakup keterlambatan, perubahan hukum, dan keadaan kahar dengan adanya mekanisme regres untuk menagih kewajiban finansial kepada PJPK, kecuali jika PJPK adalah menteri atau kepala lembaga. Pemerintah melalui monitoring aktif dan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur atau BUPI sebagai alat fiskal mengelola risiko ini dengan prinsip pengendalian dan pengelolaan risiko keuangan negara atau ring fencing untuk memastikan keberlangsungan proyek dan pemenuhan kewajiban finansial sesuai kebijakan penjaminan. Dapat disimpulkan bahwa risiko fiskal dari liabilitas kontingensi proyek KPBU harus dimitigasi secara efektif agar tidak mengganggu stabilitas fiskal negara. Saya akan menjelaskan tentang guncangan makroekonomi shock. Guncangan makroekonomi mencakup perubahan mendadak pada variabel ekonomi nasional seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi kapasitas fiskal pemerintah dalam membiayai proyek KPBU. Pada proyek Tol Serang Panimbang, guncangan ini berpotensi meningkatkan biaya konstruksi, mempengaruhi beban pembiayaan, serta mengubah proyeksi pendapatan badan usaha. Studi Prasetyo dan Mulyani 2021 menunjukkan bahwa inflasi, volatilitas nilai tukar, dan kenaikan biaya pendanaan kerap menyebabkan pembengkakan biaya proyek infrastruktur berbasis KPBU. Laporan Bank Indonesia 2023 juga menegaskan bahwa gejolak ekonomi global meningkatkan risiko pembiayaan akibat kenaikan suku bunga dan pelemahan nilai tukar, terutama jika terdapat komponen pembiayaan dalam valuta asing. Kondisi ini tersebut memperbesar risiko fiskal karena pemerintah dapat diminta menambah dukungan anggaran apabila biaya proyek melebihi asumsi awal. Oleh sebab itu, guncangan makroekonomi menjadi faktor penting yang perlu diantisipasi untuk menjaga keberlanjutan proyek dan kualitas pelayanan publik. Kebijakan fiskal atau fiscal policy shock. Guncangan kebijakan fiskal mengacu pada perubahan mendadak dalam kebijakan anggaran seperti pengetatan belanja, revisi alokasi fiskal, atau meningkatnya tekanan defisit yang dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam memenuhi komitmen KPBU. Dalam konteks Tol Serang Panimbang, perubahan kebijakan fiskal berpotensi menghambat penyediaan dukungan pemerintah seperti viability gap funding, penjaminan, atau pembayaran berbasis layanan. Penelitian Sodik Mariana 2022 menunjukkan bahwa penyesuaian belanja negara dapat menunda dukungan fiskal bagi proyek KPBU yang masih berjalan. DJPPR 2024 juga mencatat bahwa ketidakpastian kebijakan fiskal dapat menimbulkan resiko pembiayaan ulang dan resiko keterlambatan alokasi anggaran, terutama pada proyek yang membutuhkan komitmen jangka panjang. Temuan Nugroho dan Yulianti 2023 memperlihatkan bahwa perubahan prioritas belanja pemerintah pasca pandemi menyebabkan sejumlah proyek infrastruktur mengalami perlambatan pendanaan. Situasi ini menunjukkan bahwa guncangan kebijakan fiskal dapat berdampak pada kelancaran pembangunan serta mempengaruhi ketepatan waktu dan kualitas pelayanan publik yang dihasilkan dari proyek KPBU. Selanjutnya ada dampak risiko fiskal terhadap pelayanan publik pada proyek KPBU Serang Panimbang. Risiko fiskal pada proyek KPBU Serang Panimbang berpotensi mengurangi kapasitas pemerintah dalam mempertahankan mutu pelayanan publik, penyimpangan biaya, serta keterlambatan konstruksi, dan juga pendapatan tol yang tidak sesuai ekspektasi ini dapat memaksa pemerintah menyediakan anggaran tambahan melalui APBN atau APBD. Pola cost overrun dan time overrun yang banyak terjadi pada proyek tol di Indonesia menunjukkan bahwa risiko pembebasan lahan, perubahan desain, dan revisi pekerjaan dapat mempersempit ruang fiskal dan menurunkan kemampuan pemerintah dalam membiayai sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial. Selain itu juga ketidakpastian pendapatan tol dan gejolak ekonomi makro dapat memperbesar tekanan fiskal dan menghambat penyediaan layanan publik. Ketika pendapatan tol tidak mencapai target atau biaya konstruksi meningkat akibat faktor eksternal, pemerintah dapat
dihadapkan pada dilema antara menjaga kelangsungan proyek dan mempertahankan kualitas pelayanan publik. Jika risiko fiskal tidak dimitigasi, dampaknya dapat berupa penurunan kualitas layanan, tertundanya manfaat pembangunan, serta meningkatnya ketimpangan pelayanan antar wilayah. Oleh karena itu, penguatan tata kelola risiko, transparansi KPBU, dan perencanaan anggaran berbasis risiko menjadi sangat penting agar pembangunan tol Serang Panimbang ini memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi risiko fiskal dalam proyek KPBU Serang Panimbang ini berpotensi membebani keuangan pemerintah akibat kenaikan biaya keterlambatan konstruksi, ketidaksesuaian pendapatan tol, hambatan pembebasan lahan, serta dinamika ekonomi makro. Kondisi ini dapat memaksa pemerintah melakukan realokasi anggaran yang akhirnya mengurangi kapasitas pembiayaan sektor-sektor pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan program sosial. Akibatnya, kualitas layanan dapat menurun, manfaat pembangunan tertunda, dan ketimpangan akses layanan antar wilayah semakin melebar. Karena itu, penguatan tata kelola risiko fiskal, perencanaan teknis yang cermat, koordinasi dan pengawasan antar lembaga, serta pengawasan yang konsisten sangat diperlukan agar proyek ini berjalan optimal dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Selanjutnya ada saran. Jadi yang pertama ini untuk pemerintah, yaitu perlu memperkuat pengelolaan risiko fiskal melalui perencanaan yang matang, koordinasi antar instansi, serta monitoring yang konsisten, menyusun strategi mitigasi agar pelayanan publik tetap terjaga saat terjadi penyimpangan biaya atau pendapatan. Selanjutnya untuk pihak swasta yaitu BUJT, PT PII, dan PT Wijaya Karya perlu meningkatkan manajemen risiko dengan proyeksi lalu lintas yang akurat, metode konstruksi yang efisien, dan pemanfaatan teknologi. Ini untuk memastikan kepatuhan terhadap standar teknis dan memperkuat pemantauan kewajiban konsistensi. Selanjutnya untuk masyarakat, itu harus berpartisipasi aktif dalam konsultasi publik dan pengawasan sosial untuk memastikan proyek berjalan transparan, responsif, dan memberikan manfaat pembangunan secara merata. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.